Halo Taurus, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan April. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan April. Dan karena ini general, ambil yang resonate, yang tidak resonate berarti bukan buat kamu. Oke, vibe-nya sangat sangat optimis, sangat menyenangkan. Oke, mungkin kamu akan bertemu dengan banyak hal menyenangkan di bulan April ini ya. Atau keadaan kayak perlahan-lahan berprogres ke arah yang lebih baik gitu atau lebih positif. Atau progresi yang kamu mau lihat perlahan-lahan mulai terlihat. Oke, mari kita bahas. Oke, di dasar deck ada the Fool, ada Devil, lalu ada Queen of Swords. Jalan panjang. Oke, sesuatu yang mempengaruhi dari waktu lampau. Lihat ya, tadi aku bilang kayak desan-desan dari waktu lampau, energinya mungkin kayak di bulan April gitu kamu merasakan baru-baru saja terjadi, atau kayak momentum yang kamu mau lihat perlahan-lahan mulai berasa, solusi yang kamu mau cari mau kamu lihat juga mulai terlihat, jawaban, jalan keluar, atau apapun itu kayak desan ini konfirmasi bahwa hal-hal akan bergerak, akan berprogresi sesuai dengan yang kamu mau gitu. Seperti angin segar, sebuah konfirmasi untuk hal-hal baik yang mau datang di hidup kamu, seperti juga sinar yang menyinari kegelapan ya. Mungkin kamu menemukan kebuntuan-kebuntuan, kamu perlahan-lahan mulai melihat hal-hal yang tadinya nggak kelihatan. Dan di sini di waktu sekarang ada caring connection, orang-orang yang suportif, bisa juga hubungan romantis ya, hubungan romantis yang equal gitu, hubungan romantis yang dua orang mau saling berusaha, bisa juga tentang pertemanan yang suportif, rekan kerja yang suportif, keluarga yang suportif, orang-orang yang ada buat kamu ketika kamu butuh, mereka ada buat kamu seperti kamu ada buat mereka. Dan ini di waktu yang akan datang sebuah perjalanan yang kamu melihat bagaimana perlahan-lahan perjalanan kamu ini mungkin dari waktu lampau gitu, kamu melihat progresinya, kamu melihat gambaran besarnya gitu, bigger picture-nya, kepingan-kepingan puzzle mulai satu-satu di tempatnya gitu ya. Jadi kamu melihat, oh iya, jadi gambarnya seperti ini ya. Oh iya, kenapa aku perlu melewati hal-hal tertentu? Kenapa aku bertemu orang-orang tertentu? Kenapa aku perlu melewati hal-hal tertentu? Aku perlu belajar sesuatu dari situ. Aku biar tambah dewasa, tambah kuat, tambah bijak gitu. Aku perlu belajar sesuatu dari situasi ini atau dari pertemuan dengan orang-orang tertentu ya. Two of Pentacles, energi Two of Pentacles itu kayak biasanya energi menimbang-nimbang ya, atau di persimpangan jalan. Ini tema besar kamu, atau bisa juga gini dengan Two of Pentacles seperti mengintegrasikan sesuatu yang baru di hidup kamu dengan um, sesuatu yang udah berjalan di hidup kamu ya. Misalnya gini, ketika kamu punya pekerjaan baru, mungkin jam kerjanya beda, mungkin beban kerjanya beda, atau kamu naik jabatan, kan berarti itu mengintegrasikan gitu sesuatu yang baru di hidup kamu dengan sesuatu yang udah berjalan di hidup kamu. Atau misalnya bisa juga gini, dengan kamu punya anak, kan itu mengintegrasikan sesuatu yang baru di hidup kamu ya. Yang tadi aku bilang kayak bulan April ini kayak ada suatu hal, atau banyak hal menyenangkan yang mau datang di hidup kamu, solusi, jawaban, jalan keluar, segala hal yang berprogresi ke arah yang lebih baik. Dan dengan Two of Pentacles di sini aku melihatnya lebih kepada kamu mengintegrasikan banyak hal baru menyenangkan ini menjadi bagian juga di hidup kamu. Lihat blessing dan opportunity-nya. Yang tadi aku bilang kalau ini berkaitan dengan hubungan ya, hubungan antar manusia. Mau hubungan romantis, pertemanan, atau apapun itu, ini adalah hubungan yang seimbang gitu. Dua belah pihak yang berada di hubungan ini mau saling berusaha, mau saling take and give gitu ya. Memberi dan menerima. Lalu bisa juga ini berbicara tentang keseimbangan. Ini juga berbicara tentang progresi finansial ya. Dan aku melihat ada tema dengan Six of Pentacles itu, ada tema juga gini. Jika kamu ingin jika kamu ingin memberikan waktu buat orang lain, jika kamu ingin menolong orang lain gitu, pastikan gitu kamu sudah memberi dulu untuk diri kamu gitu ya. Ingat, aku selalu tekankan kamu tidak bisa memberi dari gelas kosong gitu. Kamu harus mengisi gelas kamu dulu sebelum kamu bisa berbagi dengan orang lain. Yang menjadi tantangan Page of Cups. Page of Cups itu page itu kan, semua page selalu berbicara tentang komunikasi, sebuah kabar gitu ya. Ini menjadi tantangan kamu. Apakah ada sebuah kabar yang kamu tunggu? Mungkin kamu udah nunggu lama gitu, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dan ini jadi tantangan kamu, tapi gini, karena aku melihat banyak hal positif yang mau datang di bulan April gitu ya. Aku melihat komunikasi atau pesan yang kamu tunggu selama ini kamu akan melihat di bulan April gitu ya. Lalu ini bisa juga berbicara tentang
energi kreativitas gitu, karena Page of Cups ini kan berbicara tentang energi kreativitas. Mungkin sebagian dari kamu berkecimpung dalam bidang kreatif, misalnya penulis, artis, atau apapun gitu yang terkait dengan bidang-bidang kreatif, terus kamu menemukan kebuntuan, kamu gak dapet inspirasi gitu. Coba lakukan sesuatu hal yang berbeda gitu ya. Bahkan bisa jadi juga misalnya lakukan hal berbeda yang gak ada hubungannya sama pekerjaan kamu gitu. Misalnya, karena aku selalu menganggap gini, hal kecil yang kita lakukan walaupun kecil itu akan punya efek seperti gini, ketika air yang tenang kita lemparin sesuatu, dia dari gelombang yang kecil dia kan lama-lama melebar gitu ya, sama gitu. Mungkin sesuatu perbedaan yang kamu lakukan yang gak ada hubungannya sama pekerjaan kamu, justru di situ kamu bisa menemukan inspirasi, karena kamu memberi ruang gitu ya, untuk sebuah hal yang baru, untuk sesuatu hal yang berbeda gitu. Di situ kamu bisa memberi ruang untuk kamu mendapatkan inspirasi lagi. Advice buat kamu, Eight of Cups, pergi meninggalkan sesuatu, bahkan gak harus selalu sesuatu yang besar sih. Gini, dengan Eight of Cups gitu misalnya cara berpikir tertentu gitu ya, yang tadi aku bilang, cara memecah kebuntuan, inspirasi gitu. Gak harus dengan melakukan hal yang berbeda dengan pekerjaan kamu, bisa juga melakukan hal berbeda di tempat lain, tapi kamu akan merasakan efeknya dengan pekerjaan kamu. Lalu bisa juga memang ada part-part tertentu di hidup kita yang gini, kamu perlu jujur sama diri kamu. Di sini juga tadi aku bilang ada energi menimbang-nimbang. Kadang ada hal tertentu di hidup kita ketika kita tahu nih ini waktunya kita pergi dari situ. Ini waktunya kita lepaskan. Apapun itu ya, bisa hubungan, bisa pekerjaan, bisa perilaku tertentu, cara berpikir tertentu yang kita sadar gini, oh kayaknya kalau ini berjalan terus kayaknya nggak baik deh buat aku, kayaknya nggak bisa gini terus deh, hal-hal semacam itu ya. Dan outcome-nya buat kamu adalah strength di sini. Kayak kamu udah melewati banyak hal gitu ya, dan kamu udah belajar untuk menaklukkan ego kamu dengan naik turunnya kehidupan. Dan aku melihat dengan di bulan April ini, perjalanan kamu untuk kuat, perjalanan kamu menaklukkan banyak hal, dan kamu melihat progresi, hal-hal positif, hal-hal menyenangkan perlahan-lahan terlihat di bulan April. Kita konfirmasi Two of Pentacles, Six of Pentacles lagi, lihat. Mungkin ada pesan tentang keseimbangan ini penting buat kamu ya. Mungkin kamu kayak terlalu memberi atau kamu kurang memberi, kayak yang paling tahu itu kamu ya, gini ya. Karena Six of Pentacles ini kan kalau berbicara hubungan yang seimbangan, hubungan yang seimbang, dua orang yang saling berusaha untuk kelangsungan sebuah hubungan ini. Kamu berada di posisi yang mana? Apakah kamu orang yang terlalu berusaha atau kamu orang yang kurang berusaha? Yang tadi aku bilang, ini perlu kamu jujur sama diri kamu perlu melihat situasinya ini dengan secara gambar besarnya gitu, supaya kamu bisa tahu nih kamu perlu melakukan apa gitu ya. Dan tema investasi, aku kayak tiba-tiba mendapatkan tema investasi itu ya. Kamu lagi menimbang-nimbang untuk investasi itu. Investasi itu kamu bisa meminimalkan resikonya kalau kamu mengedukasi diri kamu gitu ya. Jadi kamu bisa menakar resiko, menakar seberapa kamu bisa invest. Kamu juga bisa mencegah diri kamu tertipu oleh investasi bodong kalau kamu bisa mengedukasi diri kamu ya, mencari info gitu sebelum kamu memutuskan mau investasi dengan apa gitu. Hangman, pengorbanan, fleksibilitas, perubahan perspektif. Ada sesuatu yang nggak terlihat atau kamu nggak melihat ya. Dengan Two of Swords di sini, temanya keluar lagi bahwa ada sesuatu hal yang perlu kamu lihat. Kamu harus jujur, ibaratnya coba kamu lihat dari berbagai angle gitu, supaya kamu lihat apa yang perlu kamu lakukan, di mana part diri kamu yang kamu bisa membuat perubahan dalam hubungan atau dalam pekerjaan ya. Ini tema yang keluar lagi gitu, bahwa ada sesuatu yang perlu kamu lihat dengan jujur, kamu yang tadinya nggak kelihatan. Dengan Hangman ini kan gini, melihat dengan perspektif yang lain, yang tadi aku bilang mungkin kamu perlu melihat dari angle yang lain gitu. Hal-hal yang kalau kamu melihat dari angle yang lain kan mungkin dari sisi ini kamu nggak lihat, ketika kamu pindah tempat itu jadi kelihatan gitu ya. Queen of Pentacles, sebagian dari kamu ini berhubungan dengan rumah tangga, dengan anak. Mungkin kamu selama ini menanti kelahiran anak dalam rumah tangga kamu, dan aku melihat dengan desan di sini ya. Untuk kamu yang lagi menanti gitu, kamu akan melihat kamu akan kedatangan anggota baru dalam rumah tangga kamu atau keluarga besar kamu.
of Cups, sesuatu dari masa lalu, dari masa kecil, mungkin inner child, mungkin kamu perlu melihat dari gini, suatu part dari masa lalu kamu gitu yang kamu kubur dalam-dalam, kamu gak mau lihat, tapi lukanya masih ada gitu, traumanya masih ada. Atau ini sebuah reminder kamu perlu melakukan shadow work, inner child healing, menengok part di masa lalu yang perlu kamu bereskan karena itu masih mengganjal dan mempengaruhi perilaku kamu gitu. Tapi mungkin kamu gak sadar gitu ya, makanya aku bilang kamu perlu inner child healing atau shadow work. Kan tadi aku bilang ada yang perlu dilihat dan ada perlu perspektif yang berubah. Queen of Wands, energi manifestasi luar biasa. On fire, maju terus, pantang mundur, kamu bisa gitu ya. Semakin kamu menyelami kedalaman diri kamu, semakin kamu berusaha melihat part-part diri kamu yang tidak kamu lihat atau tidak kamu mau melihat, kamu bisa menghilangkan mental block kamu dan kamu semakin ketika mental block itu hilang dari pikiran kita, dari alam bawah sadar kita, semakin besar kapasitas kita untuk manifest sesuatu dalam realita kita ya. Karena sebenarnya manifestasi kita itu seringkali terhalang sama mental block kita, sama programming yang ada di kepala kita, yang akarnya mungkin dari masa kecil, masa lalu, luka masa lalu. Itu yang perlu kita aware dulu pertama. Perubahan itu dimulai dari awareness ya. Dan ketika ada awareness kita bisa melakukan apa saja. Oke? Segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.